Pak Ahmad Khoджim ini kan seorang tokoh intelektual Islam, tapi kenapa justru membela orang-orang kepercayaan? Gitu gimana kalau Iya, jawab itu? iya, membelanya itu bukan membela apa itu istilahnya itu adanya satu kelompok, Hmm. tapi adanya HAM terhadap manusia. Itu hak orang punya kepercayaan itu. Nah, orang yang betul-betul memahami agama dengan benar, ya, ajaran Islam sendiri kan sudah menyatakan rahmatan lil Alamin. alamin. Jadi dengan konsep itu bukan hanya omon-omon kita. Oh iya, dia juga kepingin rahmatan lil alamin. Jadi harus kita akui Iya, keberadaannya. iya, iya. Ini yang penting. Ya, negara yang maju itu kan karena bangsanya itu bisa mengakui yang lain dan merasa sama-sama satu bangsa. Nah, ini yang ini. Kalau kita tidak mengakui yang lain, ya Pancasilanya gugur. Nah, kan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, ada Betul, persatuan betul. bangsa, ya persatuan Indonesia, ya. Nah, jadi di situ. Jadi kita ini harus bisa membedakan ya mana yang bersifat privat untuk diri kita, mana yang untuk publik. Jadi saya beragama Islam itu privat. Privat. Iya. Jadi sehingga orang yang beragama lain itu juga privatnya. Privat dan privat tidak bisa melakukan kooptasi atau penekanan. Nah, maka kita harus publik yang kita terima. Makanya ada ruang privasi, ada ruang publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khoджim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendra. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk menyapa teman-teman di Ngaji Roso lagi ya, Pak Khoджim. Iya. Jadi teman-teman, kita hari ini akan belajar bersama dengan guru kita, gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya tentang banyak hal, ya. Teman-teman nanti juga bisa berinteraksi langsung yang live di TikTok, ya. Jadi gini Pak Khoджim, dari kecil itu kan kita sering dikasih cerita sama guru-guru ngaji. Kalau nanti di akhir zaman tuh bakal ada makhluk bermata satu. Namanya adalah Dajjal. Sehingga kita diajarin Allahumma inni a'udzubika min adzabi kayak gitu Ya, kan. kalau di tahiyat akhir itu ya. Nah, makanya sekarang kita mulai dewasa tuh mulai mempertanyakan gitu. Jangan-jangan Dajjal ini bukan sosok yang akan datang, tapi lebih pada cara berpikir yang sudah menguasai Iya. manusia di era kekinian gitu. Nah, kita pengen dielaborasi secara utuh gitu. Apakah Dajjal itu masih relevan jika dimaknai makhluk raksasa bermata satu, kulitnya kemerah-merahan gitu, Pak? Pripun, Pak? Ya. Terima kasih, Mas Hendra. Ya, jadi begini. Memang suatu agama, ya agama apapun, itu harus ada yang disuguhkan sebagai antitesisnya. Jadi kan agama itu sendiri selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu yang kalau manusia menjalaninya itu selamat. Tapi kalau langsung masuk ke selamat gitu, belum tentu orang itu terus punya greget untuk supaya tahu itu ya. Saya juga mengamati contoh ini ya. Banyak podcast ya kan yang di YouTube itu. Kalau judulnya itu smooth, nggak banyak penonton. Nah, itu contoh bahwa orang kita itu pun perlu yang langsung menantang itu. Langsung kalau judulnya bongkar ini gitu. Wah, yang nonton itu banyak. Betul, betul. Tapi kalau apakah Anda sudah bahagia gitu? Nggak ada yang itu nonton, Pak. nggak ada yang Nggak ada yang nonton nonton. gitu loh ya. Oh. Nah, jadi agama juga memberikan antitesis semuanya. Hiperbola gitu ya, Iya. dibesar-besarkan gitu. Iya, bukan dibesar-besarkan tapi harus dibuatkan semacam kalau orang itu tidak mengikuti agama akan berlawanan dengan sesuatu yang membahayakan dirinya, ya kan? Makanya kalau di agama Kristen kan ada Kristus, tapi ada anti Kristus, gitu kan? Nah di Islam dilawankan dengan Dajjal, ya, juga dilawankan dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi seperti itu supaya kita ini
tanggap terhadap apa yang diajarkan, ya. Nah, Dajjal jelas tidak disebut sama sekali di dalam Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada, kan? Tapi hadis ini kan berkembang 200-300 tahun kemudian. Tentu dalam kehidupan masyarakat ada hal-hal yang dari sana, dari sini, ya kan? Terus, oh itu yang namanya Nabi sudah punya pemberitahuan, sudah punya firasat, itu namanya Dajjal. Nah, seperti kita doa tahiyat akhir, ya kan? Kan kita tahu bahwa kalau kita mempelajari asal-usulnya sholat sederhana sekali, ya, cuma gerakannya yang utama, lalu konsep seperti iktidal membacanya ini, rukuk membacanya itu, kalau sujud begini, ya, terus kalau tasyahud, ya, akhir, nah di situ diberi ada doa, ya kan? Jadi berdoa berlindung dari Masihid Dajjal, ya. Nah, kan di situ dirangkep, ya. Jadi berlindung dari siksa kubur, min adzabil kubri, ya. Dan Masihid Dajjal, ya. Wal Mahdi wal Masihid Dajjal, ya kan? Nah, jadi di sini, ya kan, orang tentu akan bertanya, apa itu Masihid Dajjal? Ya, kata Masih di situ itu kan orang yang menjelajah. Jadi Dajjal yang istilahnya itu menjelajahi dunia, ya kan? Terus dilawankan dengan kepentingan umat Islam untuk kebaikan. Nah, terus lahirlah misalnya di hadis, ya, ada nanti di apa itu dainya ada tulisannya Dajjal, ya. Jadi di situ kemudian itu tuh karangan manusia semua udah. Nah, kita tidak ke sana, tapi lahirnya kan kita tahu 300 tahun kemudian. Oh ya, oke. Ya kan? Ya sama dengan Ya'juj Ma'juj itu kan adanya di Al-Quran, tapi perkembangannya di masyarakat kan terus saja bilang Ya'juj Ma'juj akan turun. Jadi ketika terjadi penghancuran Baghdad sudah dianggap Ya'juj Ma'jujnya yang turun. Ketika terjadi kehancurannya Cordoba juga Ya'juj Ma'juj yang turun. Perang dunia Ya'juj Ma'juj yang turun. Jadi itulah manusia. Jadi nggak pernah ada akhirnya. Sama dengan Dajjal juga tidak pernah ada akhirnya. Tapi yang jelas konsep Dajjal itu akan semakin naik kalau kondisi umat, ya, itu termarginalkan. Jadi kalau umat itu lagi hidupnya itu enak, Dajjal itu nggak muncul. Gitu loh, iya. Kalau rakyatnya lagi termarginalkan, ya termarginalkan, Dajjalnya ulama-ulama muncul. baru mulayan, oh jangan katut sana, karena Dajjal itu kalau menawarkan sesuatu yang surgawi, sebenarnya itu yang ditawarkan neraka. Tapi kalau yang ditawarkan itu hal-hal yang bersifat neraka, misalnya tekanan hidup, terus apa-apa mahal, ya, kemudian ada kriminalisasi, oh itu sebenarnya surga itu. Cuma kan orang kalau melihat tekanan-tekanan gitu nggak berani. Nah, sedangkan kalau ada hal-hal yang baik kan rebutan. Nah, maka jangan heran, ya, orang terus misalnya korupsi misalnya, ya, itu seperti nggak takut di dalam kehidupan beragama itu, ya. Karena itu tadi, ya itu kan cerita lama. Faktanya itu kalau dipelajari perkembangan sejarah bangsa itu nggak pernah bisa, ya, lepas dari korupsi itu. Ya. Makanya kita terus menyikapi secara keliru. Nah ini kan model Dajjal, ya. Jadi korupsi, ketangkep, umroh misalnya. Nah, jadi seperti penyuciannya. itu. Nah, penyuciannya. Tapi hakikat dari mata satu itu yang dimaksudkan sebenarnya apa, Pak? Ya, mata satu itu kan berarti hanya satu pandangan, artinya tidak bisa melihat realitas. Jadi orang menyebut kalau bahasa kita mata kuda. Pokoknya tertutuplah dia kanan kiri, yang penting yang sedang dituju yaitu. Nah, dan hal-hal demikian ini secara fakta itu memang dipraktekkan oleh negara-negara maju.
Kalau negara-negara tidak maju selalu berusaha berbuat baik, berbuat yang apa itu membahagiakan manusia dan sebagainya. Tapi negara maju untuk negerinya, ya itu baik. Mm, Tapi dia selalu menghantam negara lain, mm, ya. Negara maju, negara modern misalnya mengatakan mm. eh, turut campur ke negara lain itu melanggar undang-undang HAM. Tapi faktanya misalnya kita tahu Amerika mengambil Presiden Hmm. Venezuela. Nah, Iya, jadi iya, iya. seperti itu, ya. Jadi lebih pas dimaknai Dajjal ini sebagai sebuah sistem. Oh iya, Hmm, sistem, ya. Jadi kan gini ya, sistem itu sendiri, orang merancang sistem itu pasti baik. betul. Meskipun dalam penerapannya ada yang ditujukan Hmm, untuk kebaikan dan ada yang ditujukan untuk kejahatan. hmm, hmm. Nah, negara yang tidak punya sistem, ya nggak bisa. Jahat juga nggak bisa, baik juga nggak bisa, karena tidak punya sistem harus kemana saya Hmm, melakukan ini. Jadi hanya orang yang, makanya orang Jawa itu mengatakan kan ada orang pinter, tapi memang dia mewariskan atau mewarahkan atau menyebarkan kepinterannya. Tapi ada orang pinter, neng minteri. Ya, jadi Dajjal ini kelompok yang pinter, neng minteri gitu. Ini kalau apa teman-teman pakar konspirasi mengatakan ya elit global dan lain sebagainya itu ya yang bikin sistem Dajjal Oh itu iya, tadi. yang bikin sistem. Ya, orang kalau misalnya ditanya elit global, ya ada. Tapi kalau disuruh siapa itu, ya Hmm, pasti bingung. hmm, Gitu kan. hmm. Mana ada suatu sistem yang tujuannya memang untuk menguasai dunia terus dia terbuka. Iya. Ya nggak ada. Dia selalu menutup diri. Hmm, Tapi manusia kan punya perasaan. Manusia itu punya asumsi. Nggak mungkin kalau nggak ada suatu sistem yang membuat begini. Ya, makanya kita bisa ngamati secara faktual misalnya ya. Kita melihat negara-negara yang merdekanya itu praktis semenjak Perang Dunia Kedua selesai. hmm, Ya. Ini kan nggak ada kan negara yang tidak maju terus begitu merdeka terus bisa maju gitu. hmm, Ya. Kecuali yang ngikuti sistem. Ya, misalnya gini ya, Taiwan misalnya. Ya. hmm, Karena RRC itu membangun sistem komunisme, kan merdekanya 49. iya. Sedangkan Taiwan ini adalah kelompok pelarian dari orang-orang tokoh-tokoh Chinese, ya kan? Nah, Taiwan tentu membutuhkan sistem yang bisa membentengi dirinya. Tidak usah harus sistem itu dibuat sendiri. Maka dicantolkan ke Amerika Serikat. Hmm. Nah, jadi seperti itu. Iya, 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 Pak. Ya. Jadi selalu, ya, Korea Selatan misalnya, merdekanya tahun 53. Sebenarnya sejak awal kondisinya itu bisa Korea Selatan jauh lebih buruk daripada negara Indonesia yang merdekanya itu tahun 45. Hmm, Tapi kan kita tuh dalam hal sistem ya, itu mangrutinggal hmm, ya. Ngerti mangrutinggal ya? Artinya itu pandangan kita itu tidak terpusat pada siapa yang harus saya ikuti. Kita membuat istilah non-blok hmm. ya, non-blok ya. Tapi kan negara-negara non-blok itu sendiri dikuasai oleh blok. Hmm, betul. Jadi kan gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. kita berpijak pada non-blok, Hmm, maksudnya ya sudahlah nggak ikut barat, nggak ikut timur. Akan tetapi negara-negara non-blok itu sendiri dikuasai oleh kekuatan blok. Ya. Nah, tinggal pinter-pinteran ngebloknya ke siapa kan gitu kan. Kalau pinter bisa melihat anu ya bisa maju. hmm, Ya. Kayak misalnya kita lihat Vietnam. Kan jelas dia itu kalau blok ya blok timur itu jelas kan. Tapi kan dia dalam faktanya dalam pergulatan dunia Vietnam itu ya dekat dengan Amerika Serikat Amerika. misalnya. Ya. Hmm, hmm, Jadi akhirnya mereka bisa punya apa ini
tujuan jangka panjangnya itu untuk maju, pelan-pelan bisa. Tapi kalau kita ini mangrutingal, ke kanan, ke kiri Iya, enggak. iya, iya. Kalau ke kiri dipepet-pepet sedikit, ke kanan. Kalau ke kanan dipepet sedikit, ke kiri. Jadi Nggak nggak anu. jelas ya. Ya nggak jelas, gitu ya. loh ya. Nah, kalau memang berani sebagai non-blok, nggak kanan, nggak kiri, ya kita harus punya kekuatan yang melampaui kanan kiri, kan gitu kan. Ya itulah harus bisa melawan dajalnya. Kalau tidak, ya dajal yang berkuasa. Gitu. Harus bisa bikin sistem sendiri. Iya, bikin sistem sendiri. Ya. Jadi di zaman sekarang ini sebenarnya sudah nggak relevan lagi ya Pak Kojem, kita menunggu atau takut munculnya dajjal dan lain sebagainya, sama sekali sudah harus dibuang. Tapi yang aneh nih, waktu masih kecil guru-guru kita mengajarkan, nah ini yang selamat nanti dajjal tuh nggak bisa masuk kota Mekah dan Madinah, ada kayak gitu loh Pak. Iya. Nah ini gimana nih, siapa yang ngarang cerita ini? Loh, tentunya kan begini kan, mereka kan menganggap kota Mekah itu kota suci. Ya kan, walaupun istilah pengertian suci itu ya sebenarnya berbeda pengertiannya dengan kata kalau di dalam bahasa Arabnya itu kan haramain, dua kota haram kan gitu kan. Nah, tapi kan pemaknaan haram itu di satu sisi berarti sebenarnya yang terlarang, tapi di sisi lain itu artinya suci. Nah, orang begitu dikatakan suci itu beda image-nya dengan kalau itu dikatakan kota yang terlarang. Nah, kota terlarang tentu ada maksudnya. Misalnya untuk mempertahankan kedaulatan Islam sehingga orang lain Muslim nggak boleh masuk. Iya itu kalau terlarang kan gitu kan. Nah, kalau diasumkan suci lain kan ini sudah kota bersih, jadi jangan sampai dikotori. Nah, dajjal itu kan kotor. Dajjal itu kan najis. Dajjal itu kan brengsek, istilahnya begitu. Nah, jadi nggak bisa masuk situ. Ya, tapi itu kan image, itu kan asumsi. Tapi dalam subjektif. Faktanya, ya mereka itu bludas-bludus ke Mekah dan ke Madinah. Kan tahu bagaimana menggiring orang berhaji dan sebagainya kan kekuatan mereka. Kalau nggak bisa, nggak akan ada hotel di sekeliling Ka'bah. Betul. Karena kita tahu kan hotel tempatnya apa. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi itulah cara menggiring. Nah, kita ya menerima agama Islam itu kan istilahnya tidak mendapatkan langsung dari misalnya orang yang sistem kenabian itu kan ada ahlul bait istilahnya. Aku ini sebenarnya yang sah menurut kananu, kan tidak. Kita ini mendapatkan agama Islam istilahnya dari pasar agama. Ya, orang dagang Islam terus ada di tempat lain. Nah, kalau itu agama Islam. Jadi istinya bukan karena ada kayak agama Katolik atau Kristen kan ada sending atau mission. Ya kan? Nah, jadi kalau ada sending ya, ini kan berarti dia sudah programkan. Ya, oleh karena itu ini mohon maaf saja ketika agama Katolik atau Kristen masuk negara kita dibangun sekolah-sekolah. Ya, terutama Katolik sekolahannya itu bagus, mutunya itu ya sekolah negeri saja susah menandingi. Nah ini karena ada misi. Tapi kita kan enggak, supaya tidak bodoh, ayo belajar. Nah jadi nggak ada itu program untuk bagaimana mendidik bangsa ini supaya bisa maju. Ya. Dan kalau kita misalnya menyuarakan, ya, suatu bangsa supaya bisa maju itu harus menuntut pengetahuan teknologi dan perkembangannya. Dikatakan kita itu sudah katut aliran material, ya kan? Nah seperti itu. Ya kita saja yang harus paham bahwa Dajjal tentu masih dihembus-hembuskan karena ada kepentingan kelompok supaya tetap bertahan. Ya, kalau bangsanya Dajjal itu tidak dipercaya orang, ya nasibnya orang yang jadi pengajar-pengajar agama itu juga, bisa hilang. Kasian gitu ya. Mereka punya anak, punya keluarga. Nah, mereka punya anak, harus dinafkahi dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat nggak jauh-jauh, Mas. Masa Orde Baru itu
kekuatan agama itu tidak semasif sekarang. Karena Pak Harto dalam Orba itu salah satunya kan pemerataan pembangunan, terus penyebaran ekonomi itu, distribusi ekonomi supaya baik, ya kan? Nggak terlalu masif, ya, penyebaran agama itu. Jadi lebih masifan sekarang ya? Ya, sangat. Tapi, Gitu. tapi kan gimana pun juga makin ke sini teman-teman banyak sahabat tuh udah mulai sadar Pak. Maksudnya tuh bayangkan aja ya pemerintah juga sekarang kemarin tanggal 13 Juli menetapkan sebagai hari kepercayaan. Kepercayaan, ya. Nah itu kan juga sebagai bukti bahwa pelan-pelan pemerintah juga mengamini iya ya. Gitu kan maksudnya tidak Iya, kebenaran tuh tidak milik satu agama tertentu gitu loh betul, maksudnya. Sekarang tuh betul. lebih memberikan ya kan pembelaan terhadap teman-teman di penghayat kepercayaan, di majelis luhur kepercayaan dan lain-lain gitu. Termasuk kemarin aku lihat Pak Kojem juga sempat menghadiri acara itu Ya, kan. Nah, menghadiri, ya, memberikan sambutan. bagaimana Ya. memaknai peristiwa ini menurut Pak Kojem? Iya, jadi begini. Hari kepercayaan ini ya kita bersyukur istilahnya sebagai anak bangsa. Jadi adanya pengakuan-pengakuan terhadap kedaulatan ya bangsanya sendiri. Ya kan kedaulatan itu ada kedaulatan di bidang ekonomi, ada kedaulatan di bidang politik, ada kedaulatan di bidang budaya. Nah, berarti di sini ada kedaulatan di bidang budaya, ya. Sehingga pelan-pelan itu tumbuh, ya. Tetapi kemarin itu kan baru bersifat peraturan menteri. Baru permen ya? Iya, jadi belum kepres. Ya. Oh. Ya, tapi kita sudah bersyukur, gitu loh. Tinggal bagaimana membawa sesuatu yang sudah mulai diakui, tapi pengakuan itu akhirnya ya legitimate. Ya, kalau sudah legitimate itu nanti ada libur hari kepercayaan. Jadi secara de jure, de facto gitu ya. Betul, de jure-nya dan de facto-nya itu klop. Ada libur hari kepercayaan. Iya, kan seperti itu. Ya kan? Jadi disinilah pentingnya orang berusaha untuk membangkitkan kedaulatan bukan hanya di ekonomi, di politik, ya, tapi juga di budaya. Ya. Hanya budaya yang berdaulat yang bisa menerima semua aspek anak bangsa. Tapi gimana dengan misalnya loh, Pak Ahmad Kojem ini kan seorang tokoh intelektual Islam, tapi kenapa justru membela orang-orang kepercayaan? Gitu gimana menjawab itu? Iya, membelanya itu bukan membela apa itu istilahnya itu adanya satu kelompok, tapi adanya HAM terhadap manusia. Itu hak orang punya kepercayaan itu. Nah, orang yang betul-betul memahami agama dengan benar, ya, ajaran Islam sendiri kan sudah menyatakan rahmatan lil alamin. Jadi dengan konsep itu bukan hanya omon-omon kita. Oh iya, dia juga kepingin rahmatan lil alamin. Jadi harus kita akui keberadaannya. Ini yang penting. Ya, negara yang maju itu kan karena bangsanya itu bisa mengakui yang lain dan merasa sama-sama satu bangsa. Nah, ini yang ini. Kalau kita tidak mengakui yang lain, ya Pancasilanya gugur. Nah, kan di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, ada persatuan bangsa, ya, persatuan Indonesia, ya. Nah, jadi di situ. Jadi kita ini harus bisa membedakan ya mana yang bersifat privat untuk diri kita, mana yang untuk publik. Jadi saya beragama Islam itu privat. Iya. Jadi sehingga orang yang beragama lain itu juga privatnya. Privat dan privat tidak bisa melakukan kooptasi atau penekanan. Nah, maka kita harus publik yang kita terima. Makanya ada ruang privasi, ada ruang publik. Nah, jadi di situ. Nah, bangsa ini harus dididik, ya, bahwa hidup ini memang ada di dua ruang. Ada ruang privatnya, ada ruang publiknya, ya. Dan itu dalam aspek
tindakan pun ada, misalnya, ya kan, di negara-negara yang maju misalnya, karena merokok dianggap membahayakan kan berarti publik, ya kan, tapi orang merokok itu kan privat. Iya. Nah, makanya disediakan tempat boleh merokok, tapi itu disediakan. Nah, jadi di situ, Iya. ya kan. Nah, jadi saya ikut bersyukur ketika anak bangsa itu bisa membuka dirinya, bisa melihat bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, aliran, dan kepercayaan. Nah, jadi di situ. Nah, oleh karena itu kita berikan pegangan juga, ya. Karena menurut penjelasan salah seorang tokoh agama Buddha, tokoh agama Konghucu, ya, ya di Indonesia itu sering ada peraturan pada saat hangat-hangat dikeluarkan itu jalan. Tapi setelah 2 tahun atau apa gitu tidak jalan. Ya. Contoh kata dia, mula-mula orang Konghucu boleh menikah dengan sesama Konghucu, ya, melalui istilahnya itu lembaganya. Tapi kemudian karena Konghucu pada waktu itu terus hilang dari dalam fakta, bukan dalam undang-undangnya ya, dalam fakta itu hilang dari pengakuan, nggak bisa. Harus mengikuti mendaftar misalnya lewat agama Buddha atau apa. Nah, hal-hal seperti itu masih di Indonesia ini masih seperti ombak. Kudune nek wani aja wedi-wedi. Lah iya, nek wedi aja wani-wani kan gitu kan. Nah, tapi jadi, melihat itu Pak Kojim, apa tuh namanya, dari permen melihat atau bagaimana Pak Kojim meyakini kira-kira ini bakal naik jadi kepres nggak sih? Beresiko nggak sih untuk seorang Prabowo yang masih pengen maju lagi sementara masyarakat mayoritas itu adalah masyarakat Muslim, nanti jangan-jangan orang Islam nggak usah deh, nggak usah pilih Prabowo, orang ini dia bela kepercayaan gitu, agama nggak jelas, agama ateis, nggak punya nabi, nggak punya kitab suci, nggak punya Tuhan gitu, gimana? Iya, saya tentunya melihat sesuatu itu berdasarkan pergulatan di dunia, ya kan. Kalau misalnya seorang pemimpin Indonesia saat ini terus pola pikirnya itu model yang lalu, ya dia akan merugikan sendiri, akan juga merugikan bangsanya. Ya, bagaimana misalnya Arab, terus akhirnya membolehkan perempuan itu boleh nyetir, ya, perempuan boleh melepas jilbabnya, tapi masih diberikan itu ruang khusus. Nah, itu karena melihat pergulatan di dunia. Zamane. Iya, zamane. Wus zamane, gitu loh ya. Jadi kita sekarang harus melihat, ya, terutama pandangan anak-anak muda. Ya, ternyata beda ini dengan yang tua-tua. Nah, maka perlu kita rintis, gitu kan. Nah, cuma saya kemarin juga menyampaikan itu tadi saya katakan sebagai wejangan. Ya, ini harus ditata sebagai sistem. Jadi bukan hanya sekedar diakui, ya, penghayat kepercayaan sekedar diakui, tapi dalam prakteknya itu susah. Ya, contoh, pada zaman Orba tahun 78 kan disahkan mimbar kepercayaan setiap hari Rabu malam. Tapi kan implementasinya betul, di masyarakat kan nggak ada, karena nggak ada sistem yang menopang. Jangan terkesan formalitas saja, harusnya turunan-turunannya itu sampai nanti ke, misalnya kalau di sekolah itu ada mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah ini juga harus masuk dong ke kurikulum. Iya, itu kemarin bagaimana? Juga saya jelaskan. Karena kepercayaan itu kan sangat beragam. Ya, istilahnya di Indonesia saja sekarang ini yang secara resmi itu terdaftar 164. Ya, ini kan sangat beragam. Maka saya minta dibuatkan sistem istilahnya pelajaran budi pekerti. Setuju. Nah, budi pekerti ini kan implementasi, jadi bukan sekedar bagaimana orang berbuat baik, tapi bagaimana menjadi warga bangsa Indonesia dalam membela bangsanya. Jadi tidak kelihatan ini masalah kepercayaan, gitu loh. Tetapi inilah ajaran kepercayaan. Ya,
bagaimana manusia harus bisa menerima agama lain. Jadi bukan karena sesama Indonesia tidak boleh kan, oh karena agamanya berbeda dengan aku jauh sana kan, tidak boleh. Jadi interaksi antar agama bagaimana. Budi pekerti itu begitu, gitu loh ya, bukan sekedar kalau hormat orang tua gimana, lah itu tempo dulu, gitu loh. Kalau sekarang itu membela negara, bagaimana interaksi sosial, bagaimana kalau duduk di pemerintahan, nah itu budi pekerti semuanya. Nah itu namanya pesan ya nyata, tapi orang akhirnya bisa nerima. Oh iya, toh itu kan di budi pekerti memang harus bisa menerima orang lain. Nah jadi orang kepercayaan akhirnya kalau mendirikan tempat ibadahnya atau tempat syariahnya nggak ada yang ganggu. Betul. Nah jadi di situ Mas. Tidak didatangi ormas Iya. yang pakai sorban-sorban itu ya. Nah iya, gitu loh ya. Tapi untung Borobudur dibangun di waktu itu, Pak, sebelum ada ormas-ormas itu ya. Iya. Andai kata dibangun sekarang, waduh, digeruduk Nah, sama. iya. Jadi artinya kita ini ya kalau kita belajar di Centini ya, ya dalam kaitannya kehidupan apa ini masalah kepercayaan ya. Centini itu menekankan di orang hidup itu bukan hanya tahu asma, tapi yang lebih penting lagi adalah mengerti makna. Jadi misalnya gini ya, orang Islam tentunya menyebut Tuhannya itu Allah. Betul. Nah itu sekedar tahu asma. Ya. Tapi maknanya kalau kamu berallah itu apa? Itu jauh lebih penting kan daripada sekedar tahu asmanya. Ya. Nah di situ dikatakan kan maknanya ya misalnya kamu menyadari sepenuhnya bahwa hidupmu itu sepenuhnya tergantung pada dia. Kamu hanya merawat supaya tetap hidup. Tapi itu sebenarnya dari sana. Jadi kebenaran real itu yang diangkat. Gitu. Oke, ini menarik.